Memproses entry jurnal. Mengapa jurnal penting? Salah satu kesalahan yang sering menjerumuskan pengusaha ialah mencampur adukan keuangan. Pengusaha pemula kerap kebingungan memisahkan keuangan pribadinya dari keuangan perusahaan. Hal inilah yang akan menimbulkan kerancuan. Tidak sedikit usahawan yang tidak mengetahui berapa keuntungan atau kerugian usaha yang mereka jalankan dikarenakan mereka mencampur adukan biaya dan hasil bisnisnya ke dalam satu wadah dan memakainya untuk keperluan sehari-hari. Sekecil apapun usaha Anda, pembukuan harus tetap ada. Dalam kegiatan usaha, pembukuan disusun dalam bentuk laporan keuangan. Jurnal merupakan pencatatan pertama pada proses penyusunan laporan keuangan. Tanpa adanya jurnal, perusahaan akan kesulitan melihat terjadinya transaksi dalam periode tertentu. Apa itu jurnal akuntansi? Jurnal berasal dari bahasa Perancis, artinya buku harian. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya dengan menunjukkan rekening yang harus didebet atau kredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Buku jurnal sering disebut juga sebagai buku catatan pertama. Jurnal harus ditulis secara jelas dari setiap transaksi yang terjadi, sesuai dengan kronologis dan periode waktu terjadinya transaksi. Apa saja jenis jurnal? Yang pertama adalah jurnal umum. Jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi yang terjadi, dan apabila perusahaan menggunakan jurnal khusus, maka jurnal umum digunakan mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam salah satu jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan modifikasi dari jurnal umum. Jurnal khusus dipakai hanya untuk mencatat transaksi-transaksi khusus yang terjadi pada perusahaan. Transaksi khusus yang dimaksud adalah transaksi yang banyak dan sering terjadi serta bersifat sama dan berulang-ulang. Bagaimana tahapan proses entry jurnal? Terdiri dari 3 tahap, yaitu memeriksa dokumen sumber dan dokumen pendukung, mencatat dokumen sumber ke dalam jurnal, mengarsipkan dokumen sumber dan pendukung. Tahap pertama, proses memeriksa dokumen sumber dan dokumen pendukung, terdiri dari pengelompokan transaksi perusahaan, pengelompokan jenis dokumen, otorisasi yang berwenang dalam dokumen sumber. Pengelompokan transaksi menjadi 2 bagian. Yang pertama, transaksi internal adalah transaksi yang melibatkan bagian internal perusahaan. Contohnya, penerimaan dan pengeluaran kas dibuktikan dengan dokumen bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Penghapusan piutang dibuktikan dengan bukti transaksi bukti memorial oleh atasan. Yang kedua, transaksi eksternal adalah transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan dengan pihak pribadi, perusahaan, atau organisasi. Contohnya, transaksi penjualan dan transaksi pembelian yang dibuktikan dengan dokumen, faktur, nota, cek, dan yang lainnya. Pengelompokan jenis dokumen terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, dokumen sumber. Dokumen sumber adalah dokumen yang datanya menjadi sumber untuk pencatatan akuntansi, sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang datanya menjadi penguat dokumen sumber. Berikut ini adalah penjelasan tentang contoh dokumen sumber dan dokumen penjualan. Pada kegiatan penjualan akan memerlukan dokumen sumber berupa faktur penjualan dan juga dokumen pendukung berupa order penjualan dan surat pengiriman barang. Kemudian pada kegiatan pencatatan kas keluar, maka dibutuhkan dokumen sumber berupa bukti kas keluar. Sedangkan dokumen pendukungnya adalah faktur pembelian, laporan pembelian barang, dan nota debit. Pada pencatatan transaksi kas masuk, dibutuhkan dokumen sumber berupa dokumen bukti kas masuk. Kemudian didukung dengan dokumen pendukung berupa faktur penjualan, nota kredit, dan laporan pengiriman barang. Pada kegiatan pembelian kredit, maka dibutuhkan dokumen sumber, yaitu faktur pembelian barang, sedangkan dokumen pendukung misalnya surat order pembelian barang dan laporan penerimaan barang. Selain mengelompokkan transaksi dan memilah dokumen, perlu dilakukan pengecekan terhadap otorisasi yang berwenang dalam dokumen sumber. Otorisasi adalah verifikasi dan validasi oleh pihak yang berwenang bahwa aktivitas atau transaksi sesuai dengan kebijakan
dan prosedur yang ditetapkan. Prosedur otorisasi merupakan pengendalian yang memastikan bahwa karyawan perusahaan hanya memproses transaksi yang sah dalam ruang lingkup otoritas yang ditentukan. Setelah melakukan proses pengelompokan, tahap selanjutnya yaitu mencatat dokumen sumber ke dalam jurnal. Prosedur pencatatan dokumen, prosedur pencatatan transaksi melingkupi prosedur debit dan kredit. Terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, setiap transaksi selalu berdampak pada 2 atau lebih akun untuk menjaga persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dilakukan dengan mendebit pada satu bagian dan mengkredit pada bagian lain. Debit harus selalu sama dengan kredit. Pedoman penerbitan dan pedoman pengkreditan dan penerbitan diantaranya terbagi menjadi beberapa jenis sesuai jenis akun yang berlaku. Akun harta mempunyai ketentuan penambahan di sisi debit dan pengurangan di sisi kredit. Akun utang mempunyai ketentuan penambahan di sisi kredit, pengurangan di sisi debit. Akun modal mempunyai ketentuan penambahan di sisi kredit dan pengurangan di sisi debit. Akun pendapatan mempunyai ketentuan penambahan di sisi kredit, pengurangan di sisi debit. Akun beban-beban atau biaya memiliki ketentuan penambahan di sisi debit dan pengurangan di sisi kredit. Akun pengambilan pribadi atau PRIV memiliki ketentuan penambahan di sisi debit dan pengurangan di sisi kredit. Setelah mengetahui pedoman debit dan kredit, langkah selanjutnya adalah menentukan pengelompokan daftar akun. Berikut ini adalah contoh pengelompokan daftar akun berdasarkan kelompok angka. Setelah mengetahui pedoman debit dan kredit, langkah selanjutnya adalah menentukan pengelompokan daftar akun. Berikut ini adalah contoh pengelompokan daftar akun berdasarkan kelompok angka. Akun dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama kelompok harta, kelompok hutang, kelompok pendapatan, kelompok modal, dan kelompok beban. Dalam contoh yang disajikan, kelompok harta terdiri dari kas, piutang usaha, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, perlengkapan kantor, dan seterusnya. Dalam kelompok hutang terdiri dari hutang dagang, hutang bank, hutang gaji, dan seterusnya. Dalam kelompok pendapatan terdiri dari penjualan, retur penjualan, dan seterusnya. Kelompok modal terdiri dari modal usaha, dan kelompok beban terdiri dari beban listrik, beban sewa, beban gaji, beban perlengkapan, beban bunga, beban iklan, dan beban-beban lainnya. Setelah melakukan pengelompokan akun ini, maka kita bisa menyusun jurnal atas transaksi yang terjadi di perusahaan. Agar lebih jelas lagi, mari kita simak contoh transaksi berikut. Pada tanggal 1 Januari, Ramlan menyetorkan uang tunai 100 juta sebagai modal awal. 2 Januari, membayar sewa kantor selama 1 tahun sebesar 20 juta. 3 Januari, membeli peralatan kantor secara kredit sejumlah 2 juta. 7 Januari, dibayar beban transport 500.000. 10 Januari, diterima pendapatan dari konsumen 5 juta. Dari transaksi yang terjadi di atas, kita dapat menyusun sebuah jurnal umum dengan ketentuan yang sudah dibahas sebelumnya. Untuk contoh yang pertama, 1 Januari 2020, Ramlan menyetorkan uang tunai 100 juta sebagai modal. Artinya, dalam transaksi ini terjadi hubungan antara dua akun. Yang pertama, akun kas yang disetorkan oleh Ramlan kepada perusahaan. Yang kedua, akun modal yang disetorkan oleh Ramlan. Yang kedua, akun modal yang bertambah. Maka untuk menyusun jurnalnya, kita bisa analisa ada dua hal yang bertambah. Yang pertama, modal yang bertambah, kemudian kas bertambah. Maka dari itu, sesuai ketentuan yang dibahas sebelumnya, ketika kas bertambah akan di sebelah debit dan modal bertambah akan di sebelah kredit. Sehingga dapat tuliskan jurnalnya sebagai berikut. Kas di sebelah debit 100 juta, modal di sebelah kredit 100 juta. Penjelasan untuk transaksi yang kedua, membayar sewa kantor selama 1 tahun sebesar 20 juta. Pada kasus ini terjadi penambahan di sisi harta berupa sewa dibayar di muka, kemudian terjadi pengurangan terhadap kas berupa 20 juta, sehingga dituliskan dalam jurnal sewa dibayar di muka di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Pada transaksi 3 Januari, membeli peralatan kantor secara kredit sejumlah 20 juta.
Dapat dilihat dalam transaksi ini terjadi penambahan peralatan kantor dan penambahan hutang 22 juta rupiah karena transaksi dilakukan secara kredit, sehingga dapat dituliskan dalam jurnal yang bertambah peralatan kantor di sebelah debit dan hutang di sebelah kredit. Maka ditulis di sisi debit peralatan sejumlah 2 juta rupiah dan hutang 2 juta rupiah. Pada 7 Januari 2020 dibayar beban transport sebesar 500.000. Pada transaksi ini dapat kita lihat penambahan 500.000 berupa beban dan pengurangan 500.000 di sisi kas. Sehingga di jurnal kita tuliskan beban transport bertambah 500.000, kas berkurang 500.000. Beban transport di sebelah debit dan kas di sebelah kredit. Pada tanggal 10 Januari 2020 diterima pendapatan dari konsumen sebesar 5 juta rupiah. Dapat kita lihat terjadi penambahan pendapatan sebesar 5 juta dan juga penambahan kas sebesar 5 juta, sehingga kita tulis di jurnal kas bertambah di sebelah debit sebesar 5 juta dan pendapatan bertambah di sebelah kredit sejumlah 5 juta rupiah. Tahap terakhir proses entry jurnal adalah mengarsipkan dokumen sumber dan pendukung. Tahap terakhir proses entry jurnal adalah mengarsipkan dokumen sumber dan pendukung. Proses pengarsipan secara umum terjadi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, mengelompokkan jenis bukti transaksi. Yang kedua, mengurutkan dokumen berdasarkan tanggal transaksi. Yang ketiga, untuk transaksi sering terjadi dipisahkan berdasarkan nama. Yang keempat, melakukan penyimpanan dokumen atau bukti transaksi dalam tempat penyimpanan seperti map, folder, binder, dan lainnya. Yang kelima, menyimpan map atau binder ke dalam rak atau lemari arsip. Yang keenam, memberi label pada binder, rak, dan lemari arsip. Yang ketujuh, memusnahkan bukti yang sudah habis masa retensinya.